Halo semuanya, sahabat mulia hati, selamat datang di podcast hari ini. Semoga semua yang nonton di rumah maupun di sela-sela kesibukan dalam kondisi sehat ya. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September, saya Azahra selaku dokter umum di Rumah Sakit Umum Mulia Hati akan menemani para pendengar di sini untuk membicarakan topik yang sangat menarik. Nah, hari ini topiknya adalah mitos dan fakta terkait olahraga dan diet pada pasien jantung. Nah, sekarang ini ya, kan lagi ngetren banget dari semua kalangan, baik dari usia muda sampai usia tua atau usia lanjut, terkait olahraga seperti lari, berenang, kemudian tenis, pedal, dan lain-lainnya itu lagi giat-giatnya nih gitu. Nah, tapi sebenarnya gimana sih olahraga yang sehat untuk jantung itu? Nah, makanya hari ini kami kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial, yaitu Dr. Firda Jaya, spesialis jantung pembuluh darah FIHA. Beliau adalah dokter jantung yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Mulia Hati. Tentunya sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalah pada jantung dan terkait topik hari ini. Halo sahabat Mulia Hati, perkenalkan saya Dr. Firda Jaya, spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di Rumah Sakit Mulia Hati. Ya, langsung saja ya dok ya, kita bahas topik hari ini dok. Nah, sebenarnya dok, terkait dengan olahraga itu yang baik itu gimana dok? Kan sekarang semua cabur dicoba ya dok ya. Nah, itu sebenarnya yang baik khususnya untuk pasien jantung sendiri juga itu bagaimana dok? Betul. Jadi betul sekali, ini dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang nanti akan jatuh pada tanggal 29 September 2025. Kami dari Perkumpulan Dokter Jantung Indonesia memang seringkali mengadakan talk show seperti ini. Dan temanya untuk tahun ini adalah melangkah untuk jantung yang lebih sehat. Jadi cocok sekali dengan tema podcast kita ya dok. Jadi tentu sebelum kita memilih olahraga tertentu, kita harus melihat kondisi kita sendiri. Mungkin ada pasien-pasien dengan keterbatasan fisik, misalnya ada disfungsi kaki dan sebagainya, tentu olahraga-olahraga yang menggunakan kaki utamanya tentu harus dihindari. Sedangkan untuk pasien jantung secara umum, karena penyakit jantung rata-rata penderitanya itu sebagian besar adalah pasien dengan jantung lemah atau jantung gagal jantung. Maka kita juga harus berhati-hati terkait beban pasien tersebut gitu. Jadi untuk olahraga yang paling aman sebetulnya adalah salah satunya jalan kaki. Berikutnya adalah jogging, berikutnya bersepeda ataupun berenang. Angkat berat juga masih boleh, asalkan kita harus memperhatikan kondisi kita sendiri. Jadi nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya nanti akan saya jelaskan seperti apa atau apa yang harus kita waspadai ketika berolahraga, atau gejala-gejala apa yang harus membuat pasien itu berhenti untuk aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Kalau untuk olahraganya sendiri, apakah ada yang harus dihindari nggak dok? Mungkin olahraga tertentu begitu dok? Kalau untuk olahraga-olahraga yang bersifat kompetitif seperti sepak bola, futsal, mungkin tenis atau pedal atau basket, kurang disarankan untuk penderita jantung. Jadi karena memang satu, dia itu kan olahraga yang kompetitif, jadi seringkali adrenalin atau hormon stresor itu meningkat ketika pasien memilih olahraga tersebut. Jadi kita juga kadang beberapa mendapati di lapangan atau ada berita mungkin ada pasien tiba-tiba kolaps di lapangan ketika habis sepak bola dan sebagainya. Jadi olahraga-olahraga seperti itu sebetulnya kurang disarankan gitu. Berarti kalau untuk ada batas amannya mungkin dokter untuk kapan seseorang itu masih bisa meneruskan olahraga atau dirasa kayaknya harus dihentikan ya begitu. Betul. Jadi kapan kita harus memulai berhenti ya. Jadi tentu kita harus mendengarkan alarm-alarm diri kita sendiri. Biasanya pasien jantung itu sudah saya ajari ketika ada keluhan aktivitas apapun termasuk olahraga, ketika sudah ada keluhan seperti nyeri dada, nafasnya sesak atau mulai pendek, ada berdebar-debar yang berlebihan, ada rasa mau pingsan, seperti itu tentu harus jadi perhatian atau aware. Oh, ini mungkin aktivitas atau olahraga ini terlalu berat buat saya, jadi saya harus berhenti. Seperti itu. Jadi bukan yang ngos-ngosan biasa tuh enggak ya dok? Ya, biasanya berbeda. Jadi seringkali sampai berdebar yang berlebihan ataupun kadang sesaknya juga berlebihan atau nyeri dada. Pokoknya ketika ada alarm-alarm tersebut selalu dengarkan tubuh kita, jadi itu adalah saat untuk menghentikan aktivitas atau olahraga tersebut.
Nah, kalau misalkan olahraga itu apakah ada waktu-waktunya, dokter? Kalau misalkan olahraga di saat malam hari itu sebenarnya boleh juga atau nggak boleh, dok? Oke. Kalau terkait olahraga, tadi kan sudah saya jelaskan olahraga apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasien jantung. Terus sekarang durasinya atau lamanya ya. Jadi sebaiknya atau frekuensinya. Jadi frekuensi sebaiknya dilakukan sekitar 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Syukur-syukur bisa setiap hari kalau saya menyarankan ke pasien saya dengan waktu yang lebih pendek, sekitar 30 menit. Jadi olahraga yang rutin atau konsisten dalam waktu yang pendek itu maksudnya tidak terlalu lama, itu malah lebih disarankan dibandingkan misalnya kita sekali olahraga langsung 2 jam atau 1,5 jam gitu ya. Jadi lebih bagus dibagi dengan latihan-latihan yang sedang ataupun menengah intensitasnya dengan waktu yang sekitar hanya 30 menit bisa sampai 1 jam. Tapi setiap hari konsisten. Itu akan memberikan hasil yang lebih bagus. Berarti harusnya rutin ya, dok? Betul, harus rutin. Terus tadi yang terkait yang olahraga malam tadi, dok? Betul. Boleh atau enggak, dok? Jadi sebetulnya olahraga bisa dilakukan kapan saja, tapi kalau terkait paling bagus adalah pagi. Karena pagi matahari juga masih bagus. Udara juga masih bersih. Kalau siang kurang disarankan karena biasanya terlalu panas, jadi bisa menyebabkan sampai dehidrasi atau resiko heat stroke. Terus kalau malam hari, sore hari masih boleh, masih disarankan karena dia juga matahari sudah tidak terlalu panas, terus udara juga masih tidak terlalu dingin. Tapi kalau malam memang harus ada perhatiannya, bukan berarti tidak boleh, tidak. Tapi biasanya malam itu adalah tubuh kita itu biasanya sudah dipakai untuk bekerja seharian. Jadi seringkali ketika olahraga malam itu sudah capek gitu. Jadi sudah capek itu. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi sekali lagi kita harus memperhatikan alarm-alarm apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita merasakan kok capek terus dipaksa olahraga sampai malam 2 jam, tengah malam, tentu harus dipertimbangkan. Terus belum lagi biasanya olahraga yang terlalu malam itu bisa membuat kita tidurnya agak susah, dok. Jadi misalnya kita terbiasa tidur jam 9 atau jam 10, jadi sebaiknya olahraga itu dilakukan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Maksimal gitu. Ya, jadi jangan terlalu mepet. Biasanya juga malah jadinya kan memang karena olahraga itu kan detak jantung, semuanya biasanya cenderung meningkat, kita paksa untuk istirahat, biasanya malah akan jadi susah. Jadi pasien-pasien yang itu sebaiknya dikasih jarak. Jadi setiap waktu ada plus minusnya, tapi kalau disarankan yang paling bagus mungkin pagi hari atau malah sore. Tapi kalau jangan terlalu malam, siang. Kalau siang juga terlalu panas sih. Mungkin kalau kepepet untuk para pekerja mungkin ya, dok ya? Boleh, gitu. Betul. Tapi juga perhatikan intensitasnya, gitu. Intensitas olahraga apa yang dipilih. Lalu sekali lagi saya selalu mengajarkan ke pasien untuk mengenali alarm. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sering memberikan tanda ketika dia sudah bekerja melebihi kemampuannya, tapi kadang kita sok mengabaikan. Jadi itu yang sering kenapa kok pasien olahraga futsal tiba-tiba kolaps di lapangan, olahraganya juga pada malam hari. Itu kan beberapa berita kita sering mendapati berita seperti itu. Kalau misalkan kan habis olahraga biasanya mandi, nah kalau mandi malam hari itu juga ada pengaruhnya nggak, dok? Kadang kan kita dengar nanti jantungnya drop atau apa ya, nah itu begitu, dok? Sebetulnya tidak sih, ya. Tapi tentu perubahan suhu ya, dok, dari kita olahraga panas berkeringat langsung ke dingin kan tentu kemungkinan ada pengaruh. Tapi kalau ke jantung secara khusus sepertinya sih tidak ya, dok. Oke. Nah tadi dok terkait dengan kolaps atau mungkin henti jantung ya, dok ya, saat melakukan olahraga. Ini seperti yang sebenarnya banyak di sekitar kita mungkin terjadi ya, dok ya. Dari pemain olahraga misalnya Christian Eriksen itu sampai ke artis juga, misalnya Anji Masaid yang ada yang bisa selamat, ada yang sampai meninggal begitu, dok. Nah itu sebenarnya bagaimana, dokter, cara untuk mencegah supaya itu tuh tidak terjadi, apalagi untuk orang yang mungkin olahraganya tidak seintens itu. Betul. Jadi sebetulnya sekarang itu mulai digalakkan screening untuk orang penggiat olahraga gitu. Jadi ada beberapa medical check up yang sebaiknya dilakukan sebelum kita melakukan olahraga dengan intensitas moderate sampai high intensity gitu. Jadi apalagi pasien-pasien dengan usia koroner, dok, sebaiknya sebelum melakukan aktivitas atau olahraga yang
moderate to high intensity, sebaiknya diperiksa dulu kondisi jantungnya. Apakah betul-betul tidak ada sumbatan misalnya, atau ada penyakit yang lain. Jadi seringkali kan ketika kita mendapati seperti itu, pasien itu misalnya tidak ada screening atau pemeriksaan sebelumnya, terus tiba-tiba ikut olahraga karena FOMO itu, jadinya malah kurang bagus. Jadi sebaiknya ada screening dulu, screening awal terkait terutama masalah koronernya. Kalau memang dirasa aman, tentu olahraga, tapi pun juga sebaiknya tidak langsung ke high intensity. Kita coba dengan yang bertahap dulu. Jadi badan atau tubuh kita, jantung kita pun beradaptasi sehingga tidak langsung dihadapkan pada olahraga yang berat seperti itu. Kalau misalnya kita pakai smartwatch itu ya dok ya, sekarang kan sering orang memakai untuk memantau jantung saat olahraga, itu sebenarnya perlu banget atau kalau nggak pakai juga nggak apa-apa mungkin seperti itu? Iya. Kalau saya secara pribadi, misalnya pasien bersedia, alangkah baiknya. Maksudnya dibandingkan dengan jam yang hanya menunjukkan waktu, sekarang kan dengan kemajuan teknologi ada jam yang bisa menunjukkan detak jantung dan sebagainya. Itu paling tidak untuk awal-awal kita mengetahui. Jadi tidak hanya merasa, oh saya merasa deg-degan, tapi ternyata heart rate-nya misalnya masih normal, kan cenderung tidak apa-apa. Tapi ternyata kita belum merasa deg-degan, tapi heart rate-nya sudah di atas 150, itu kan berarti sesuatu. Gitu. Jadi saya rasa banyak manfaat yang bisa kita dapat dengan memakai jam tangan pintar. Ya. Berarti mungkin kalau detak jantungnya sudah di atas 150 itu harus istirahat dulu mungkin begitu. Sebetulnya kalau masalah detak jantung kita mengenal dengan detak jantung maksimal dokter. Jadi detak jantung maksimal itu mengukurnya 220 dikurangi umur kita. Nah itu detak jantung maksimal. Sedangkan olahraga itu tergantung kita tujuannya kemana. Ada yang low intensity, ada yang moderate intensity atau high intensity. Kalau yang moderate intensity itu sekitar target detak jantung kita itu sekitar 70-80 dari detak jantung maksimal. Jadi nanti bisa dihitung sendiri. Biasanya olahraga yang aman ya di sekitar itu 70-80 maksimal ya dok, maksimal ya. Misalnya umurnya berapa? 220 dikurangi 40 misalnya, itu kadang 180. Diukur aja berarti 80% dari 180 itu berapa. Jadi kalau bisa detak jantung kita jangan sampai melewati itu, karena biasanya respon jantung terhadap takikardia yang ekstrim atau taki yang terlebih berlebihan juga kurang begitu bagus. Nah begitu ya para pendengar, di sini sudah dijelaskan untuk terkait olahraga sendiri bagaimana yang baik khususnya untuk pasien jantung ini. Nah mungkin kita akan membahas juga yang nggak kalah pentingnya, yaitu terkait diet dan pola makan untuk pasien jantung. Mengingat sekarang ini kan banyak sekali ya kafe buka setiap minggunya yang estetik, yang dengan berbagai macam menu yang baru. Nah ini kadang kita lupa untuk efek jangka panjangnya itu seperti apa. Nah mungkin dokter boleh minta penjelasannya sedikit dok, untuk diet yang baik untuk jantung kita itu bagaimana dokter? Ya. Jadi secara prinsip jantung kita itu juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya dok. Misalnya seperti penyakit jantung koroner itu kan salah satu faktor risikonya adalah diabetes ataupun kolesterol yang tinggi, juga hipertensi. Jadi diet jantung itu biasanya diarahkan untuk bagaimana menjaga kadar kolesterol, kadar gula darah maupun tensi kita selalu terjaga, seperti itu. Jadi ada yang namanya diet untuk hipertensi atau DASH. Itu dia menyoroti tentang terutamanya adalah pembatasan garam. Jadi kalau gampangannya, kalau masyarakat kita, pasien-pasien saya biasanya saya anjurkan untuk tidak terlalu makan makanan yang asin. Batasannya itu hanya sekitar 1 sendok teh setiap hari, jadi sekitar 5 mg setiap hari. Iya, jadi mau makan apa dalam 3 kali sehari, berarti garam kita tuh hanya segitu untuk saran konsumsinya, gitu. Terus berikutnya diabetes sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang manis. Makanya juga kita juga mulai harus membatasi makanan-makanan yang manis, terutama dari gula buatan, misalnya kayak gula pasir dan sebagainya, itu harus konsumsinya harus benar-benar dibatasi. Terus untuk makanan-makanan yang tinggi kolesterol juga sama dok, terutama lemak trans itu yang jahat, itu banyak di makanan-makanan cepat saji ataupun itu kan juga sering sekali kita menjamur makanan-makanan cepat saji ya, itu juga UPF betul. Ultra processed food juga, makanan cepat saji itu kan lebih mudah kita fast food dan segala macam, padahal itu
dia lemak jahatnya kan tinggi, jadi itu tidak disarankan. Jadi ya ada bagusnya kita ketika mendatangi suatu kafe atau tempat makan, kita juga bisa memilih-milih makanan apa yang kira-kira bisa kita konsumsi yang bermanfaat untuk jantung kita. Tapi itu apakah nggak boleh sama sekali, Dok? Apa mungkin kadang masih diperbolehkan, Dok, untuk tentu itu? Kalau tadi seperti garam tadi kan ada batasannya. Kalau manis juga sudah bisa mungkin lebih bagus kita dapat dari pemanis-pemanis alami, misalnya dari buah, seperti itu jauh lebih sehat dibandingkan gula buatan, seperti itu. Kalau lemak, tentu lemak kan juga dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi kita juga harus memilih lemak mana yang baik. Lemak yang baik misalnya dari apa? Dari ikan laut, salmon atau tuna. Kalau di sini mungkin lebih mudah mendapatkannya. Terus alpukat, ya alpukat juga bisa gitu. Jadi tentu dalam kadar tertentu gula, garam ataupun lemak masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi tentu kita harus bisa mengatur konsumsinya setiap hari sehingga tidak mengganggu atau tidak mudorot untuk kondisi kesehatan kita. Jadi masih boleh ya, cuma harus dibatasi tadi. Harus dibatasi dan harus kita pilih mana yang baik. Jadi misalnya lemak harus dipilih sumber lemak yang baik. Begitu. Nah, kalau sekarang ini juga banyak timbul Dok, diet. Ada berbagai macam diet. Misalnya kayak diet yang intermittent fasting, kemudian ada keto, ada low carb. Nah, itu sebenarnya apakah boleh dilakukan atau dianjurkan untuk pasien jantung sendiri atau bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau berdasarkan literatur itu DASH itu yang diet untuk hipertensi, terus diet Mediterania itu mungkin nanti sobat mulai hati juga bisa baca-baca atau googling. Sekarang saya rasa informasi mudah tersedia, mudah kita akses ya. Jadi diet Mediterania dia berfokus pada serat, makanan-makanan tinggi serat, baru minyak yang sehat seperti olive oil, terus makanan-makanan laut seperti yang tadi saya sebutkan, daging merah dibatasi, pembatasan daging merah seperti itu. Jadi itu yang baik. Nah, kalau secara spesifik, kalau keto itu saya pernah baca penelitian sebenarnya kurang begitu bagus karena keto itu kan dietnya tinggi lemak ya, tinggi lemak dan itu kurang begitu bagus karena sedikit agak banyak berlawanan dengan tadi tujuan kita. Tadi kan membatasikan lemak, sedangkan yang seperti saya lihat sih pasien-pasien atau penggiat diet keto itu kadang lemaknya tidak selalu memilih lemak yang baik. Ya, itu juga kita harus perhatikan seperti itu. Kalau yang tadi terkait intermittent fasting atau misalnya puasa itu masih boleh atau enggak, Dok, untuk pasien jantung sendiri, Dok? Boleh-boleh saja, tapi tentu sekali lagi efek tiap pasien itu berbeda-beda, Dok. Jadi seringkali bahkan puasa wajib saja saya juga saran untuk satu pasien bisa beda untuk pasien yang lain. Karena memang kondisi pasien itu beda-beda. Tapi yang pasti kalau puasa jangan sampai melewatkan waktu minum obat gitu. Jadi waktu minum obat sebaiknya kalau memang puasa intermittent gimana diatur untuk minum obat dan segala macam tidak mengganggu. Terus kalau puasa intermittent pun kalau konsumsi kalori atau konsumsi lemak berlebihan itu menurut saya juga kurang bagus ya. Jadi kan mau makan sebanyak mungkin walaupun jamnya dibatasi, tapi apa yang kita makan itu jauh lebih penting, betul. Dan tujuannya tergantung apakah tujuannya itu untuk menurunkan berat badan atau seperti apa, kan tentu juga harus kita lihat, kita evaluasi lagi. Jangan sampai pasien malah ibaratnya jadi sakit ketika mengikuti pola diet tertentu. Jadi kalau kita bicara diet ini sifatnya sangat personal ya, Dok, kita tidak bisa mengeneralisasikan. Tapi kalau secara pola makan ataupun jenis makanan itu kita harus tahu yang tadi yang disirek atau yang dipantang atau yang harus dikurangi, yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi minyak, tinggi kolesterol, yang kolesterol yang jahat. Oh ya, baik, Dok. Berarti mungkin harus dikonsultasikan juga ya, Dok, ya, kepada ada baiknya seperti itu. Betul, ya, ketika kontrol, misalnya kontrol di poli disampaikan. Biasanya pasien-pasien saya juga Dok, nanti puasa boleh atau tidak, apa yang harus saya perhatikan, seperti itu dikonsultasikan. Jadi karena saran satu pasien terhadap pasien yang lain bisa jadi berbeda. Iya, oke. Dan selanjutnya nih, Dok, kan ini terkait isu yang mungkin sensitif ya, itu tentang merokok, Dok. Kadang kan ada orang yang bahkan kayak kuat nggak makan daripada nggak ngerokok gitu ya, Dok, ya. Padahal kita sudah tahu sebenarnya juga efeknya nggak baik. Nah, untuk pasien-pasien jantung ini sendiri, Dok, ini sebenarnya
kadang-kadang masih boleh atau harus total nggak boleh? Kalau untuk merokok itu tidak ada tempat ya, jadi beda dengan makanan tadi. Ya, makanan kan mungkin masih ada kadar tertentu masih diperbolehkan, tapi kalau untuk merokok sama sekali tidak dianjurkan ya, jadi bahkan dilarang. Terus mungkin sekarang saya nggak ngerokok dok, tapi saya vape gitu ya. Padahal vape itu di Singapura sudah di-ban, di Singapura sudah dilarang ya. Karena apa? Karena efeknya berdasarkan penelitian pun jadi lebih buruk dibandingkan rokok seperti itu. Jadi sama saja tidak ada tempat, sama saja tidak ada tempat. Gitu. Baik. Ya. Mungkin begitu ya penjelasan tentang diet dan olahraga ini pada pasien jantung. Dari Dokter Firda sendiri sudah menjelaskan banyak hal. Saya juga jadi belajar banyak nih dok untuk terkait hal itu ya dok. Nah, kemudian dok mungkin sebelum selesai nih dok acaranya, boleh nggak dok satu pesan terakhir buat para pendengar di sini dokter? Ya, tentu sesuai dengan tema perayaan atau peringatan Hari Jantung Sedunia, melangkah untuk jantung yang lebih sehat. Jadi baik pasien jantung maupun yang belum atau pasien yang tidak terdeteksi penyakit jantung sebelumnya, hidup aktif itu akan sangat bermanfaat untuk kondisi jantung kita. Seperti itu. Dan juga selain olahraga atau aktivitas yang cukup, kita juga harus memperhatikan pola makan atau asupan yang kita konsumsi sehari-hari. Kita harus bisa memilih mana yang bermanfaat untuk tubuh kita atau tidak. Begitu dokter. Baik dok. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit dokter dari pembicaraan kita, jadi sebenarnya untuk olahraga sendiri boleh ya dok ya untuk pasien-pasien jantung, cuman mungkin tidak olahraga yang bersifat kompetitif ya dok, dan harus tahu tadi untuk alarm-alarm sendiri, dan jika sudah timbul itu maka harus istirahat dulu atau berhenti dulu. Dan untuk diet sendiri juga tadi diet yang dianjurkan ada DES atau Mediterranean begitu, dan menghindari makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi kolesterol, atau yang makanan-makanan siap saji seperti itu. Dan tidak lupa juga untuk selalu dalam pengawasan dokter atau ahlinya. Nah, mungkin kalau misalkan dari sahabat mulia hati sendiri ingin konsultasi lebih lanjut, bisa banget untuk datang ke Poli Dokter Firda atau Poli Jantung di RSUD Mulia Hati. Untuk jam prakteknya jam berapa nih dokter? Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 15.30 dan hari Sabtu pukul 11.30. Ya, itu tadi ya, jangan lupa dicatat untuk para sahabat mulia hati sekalian. Nah, semoga podcast hari ini bisa memberikan manfaat untuk semua pendengar di sini. Jangan lupa di-share dan like dan ke teman-teman maupun ke keluarga, dan follow dari YouTube maupun sosial media kami. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.